Nah, kita udah sudah mulai. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 1, kita akan membahas tugas 7.4. Untuk soalnya akan di ini Oke. Jadi untuk ngejelasin di bagian soal nomor A, saya Sanusi Maulana akan menjelaskan di yang bagian A. Jadi yang pertama ini sebuah hard disk, kita bakal dikasih info nih, ada hard disk, dia kapasitasnya 500 GB, rotasinya itu 6000 RPM, diingat lagi nanti karena nanti bakal dibawa. Jumlah byte per sektornya itu 512, terus nanti sektor per tracknya ada 400 sektor. Jadi itu kita udah tahu tuh rata-rata seek time-nya 4 ms, dan juga bakal lagi nanti itu ada data sebanyak 2.800 sektor gitu. Nah jadi di bagian untuk ngejawab nomor A nih, berapa track yang ditempati oleh data tersebut gitu. Nah yang pertama itu kan memang ditanya itu berapa tracknya kan di data itu. Nah ada tuh kalau misalnya kita lihat jika data sebanyak 2.800 terletak pada track, nah berarti itu ada tuh 2.800. Nah setelah itu dia dibagi oleh si jumlah sektor per tracknya, dibagi 400 tuh. Nah jadi hasilnya 7 gitu. Jadi itu rumusnya. Rumusnya itu si data di tracknya itu 2.800 dibagi jumlah per sektor per tracknya gitu. Terus dia lanjut nih, berapa millisecond gitu kan. Jadi gini, misalnya itu tuh per RPM itu per menit kan. Nah dari kita harus ganti ke millisecond gitu. Makanya di itu tuh di atas tuh tulisannya 60.000 ms karena ya 1 detik itu sama dengan 1000 ms. Jadi 1 menit itu 60 detik, jadinya 60.000 ms. Kenapa dibagi 6.000? Karena itu kecepatan. Nah, karena kita cuma baru recent delay-nya, kita harus cari rata-ratanya juga. Rata-ratanya itu dibagi 2, jadi 5 ms gitu. Nah, nanti ini 5 ms-nya bakal disimpan guys, karena nanti bakal dipakai lagi buat di soal bawahnya. Terus lanjut di bagian nomor C. Berapa ms waktu yang diperlukan untuk membaca data saja sebanyak 1 track? Nah, jadi di 1 track kita baca nih, untuk logikanya itu adalah kita cari dulu nih si jumlah sektor per tracknya, itu udah tulisannya tuh 400. Nah, kita simpen. Terus nanti dikali 512 byte. Kenapa? Karena itu jumlah datanya di tracknya gitu loh. Habis itu dia bakal dibagi sama ambil si 6000 RPM dan dibagi sama si 1 menit MS-nya itu. Setelah itu dikali 400 dikali 512. Itu diambilnya juga dari atas sama. Nah, nanti kalian bakal tersisa sama 60.000 dibagi 6.000 gitu. Hasilnya dia 10 ms. Nah, lagi karena nanti di bagian D dijawab tuh. Berapa misalkan total untuk membaca data pertama? Nah, karena ini untuk ngebaca data pertama, kita juga harus butuh yang seek time-nya itu. Nah, itu udah sebut tuh di soalnya rata-rata seek time-nya berapa. Kita dapatnya 4 ms. Nah, kita tambahin untuk mencari datanya dulu. Setelah itu untuk membaca delay-nya dulu. Itu ada tuh di B. Kita ambil tuh 5 ms-nya. Terus ditambah sama yang untuk ngebaca 1 track itu 10 ms. Jadi 4 tambah 5 tambah 10 itu 19. Gitu. Tapi kalau misalnya baca yang kedua gimana? Nah, itu ada tuh di bagian yang E. Setelah baca yang pertama, baca yang kedua itu lebih singkat karena nggak perlu seek time. Jadi ya sama kayak yang awal, 5 tambah 10 aja. Gitu. Jadi dapat 15. Nah, untuk total waktu harus habis itu dikali track dan dikali untuk akses yang track kedua, ketiga, keempat, kelimanya gitu. Nah, jadi kita ambil dulu yang ngebaca track pertama 19, habis itu ditambah dengan jumlah track kali si ngebaca track yang kedua. Jadi di
dikali itu dapat hasilnya 124 ms. Berapa kilobyte berukuran atas gitu. Nah, dari situ ada data sebanyak 2.800 sektor pada track yang berurutan. Jadi itu kan udah ada datanya, dan jumlah byte per sektornya itu 512. Makanya 2.800 dikali 512 gitu. Nah, kenapa dibagi 1024? Itu udah itu dipindah dari byte ke kilobyte gitu. Hasilnya ada 1.400 kilobyte. Begitu, guys. Udah jelas? Ada yang mau ditanyain nggak yang lain? Ada yang mau Man, jelas. Mana ya? begitu, silakan dilanjut soal nomor B. Jadi soal nomor B ini itu sebuah harddisk yang kasih kapasitas harddisk 150 kecepatan rotasinya 5.000 rpm, byte per sektornya adalah 512 byte. Jumlah sektor per tracknya adalah 3 sektor dan rataannya adalah 3 ms. Jika data sebanyak 2.300 kilobyte terletak secara acak tidak ada berdekatan yang secara perlu. Pertanyaan di bawah ini. A. Berapa milisecond ms rotational delay harddisk? Jadi kita udah tahu kan kalau rotational delay itu kan 60 detik dijadiin ke menit, jadinya kan 60 ms. Terus rotationalnya caranya 60.000 ms bagi si rpm-nya. Itu kita dapat 12 ms. Terus yang B, berapa milisecond yang diperlukan untuk membaca data saja. Nah, jadi caranya itu kita pakai ini 1 per sektor per track kali rotational delay. Nah, sama dengan 1 per 300 karena per sektor kali 12 CMS-nya. Jadi 12 per 30 sama 0,1 ms. Tuh. Nah, untuk yang B, berapa milisecond total waktu yang itu termasuk time. Nah, ini rata-rata seek time plus rata-rata rotational plus waktu baca satu sektor. Jadi tinggal tambahin aja. Itu ditambah plus per 2 4 ms. Jadi hasilnya 7 plus 6 plus 0. Oke, berapa banyak sektor yang ditempati oleh file tersebut? Jadi ini kita pakai si kilobyte-nya banyak 2.300. Itu taruh di sini 300 kilobyte. Jadi kilobyte itu kan 10 ya, kan 2 pangkat 10, jadi 2.300 kali 10 kan 2.300 byte bagi 512, jadi 4.600 sektornya. Nah, untuk yang E, jumlah sektor dikali jumlah total waktu baca nya 4.600 dikali 13 ms plus. Nah, ini untuk misal sebuah cache memory hanya terdiri mulai cache memory startnya algoritma yang digunakan adalah LFU dan data terakhir U, kemudian data yang diganti adalah. Jadi caranya untuk yang pertama kita tentuin 5 baris di T, Q, T, R, S. Nah, yang A ini sebagai inputannya. Jadi karena di sininya LFU FIFO lengkap dengan FIFO, jadi di FIFO itu kan first in first out, jadi yang paling kiri itu diambil kayaknya, lalu diganti dengan A. Jadi lalu begitu si kayaknya diganti, kita hitung jumlahnya ada berapa. Jadi P, Q, T, R, S sama dengan kayaknya diganti dengan A. Kedua, ini A nya kan tadi kan P nya udah diganti jadi A, Q, T, R, S, T, T, V. Kenapa nih T nya ada 2?
Karena kalau ininya sama, ada yang sama di antara garis ini, jadi langsung aja sampai variabel beda itu diganti sama Q ini, lalu di tet. Nah, yang diganti i karena yang paling dan paling depan a, yang dimasukin ini si w, karena dari banyaknya huruf w ini baru masuk di sini, jadi sama aja saat diganti menjadi itu w, p t, r, s, t, t, f, t, s, a, a-nya ini masuk lagi karena yang paling sedikit p ya diganti si p-nya. Sama juga caranya, sekarang udah nyampe yang u, masuk untuk mengganti karena a kita paling sedikit angkanya. Kan di sini w udah punya 2, ganti. Lalu yang keenam, karena di sini ada u, karena u baru 1, jadi si x menggantikan enggak. Cukup sih, aman sih. Lanjut ke Oke. Di sini kan di soalnya sudah diketahui ya berapa prosesor Intel berukurannya 2 GB, baru change-nya berukuran 32 KB, setiap line-nya berisi 32 byte. Nah, di sini soal yang pertama, berapakah panjang MAR minimal atau lembar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat pada memori ya. Nah, di sini untuk mengakses seluruh alamat memori itu kan ukuran memorinya kita udah tahu ya 2 GB. Nah, 2 GB itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 30 dan hasilnya jadi 2 pangkat 31 byte. Itu untuk menjadi byte dari giga ke byte. Nah, jadi panjang totalnya yaitu adalah 31 byte 31 byte bit. Jadi MAR-nya yang diperlukan yaitu 31 bit. Nah, yang kedua, pertanyaan yang B nih. Berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Nah, karena setiap baris change-nya menampung 32 byte, jadi 32 byte itu sama dengan 32 alamat, yaitu 2 pangkat 5. Jadi 32 alamat itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, jumlah yang dibutuhkan yaitu 5 bit word gitu. Nah, yang C, berapa banyak baris line pada change memori tersebut? Di sini tadi kan kita udah ngelihat ya, di situ change-nya ada 32 KB. Di sini caranya sebenarnya ada caranya. Change size per block size. Change size-nya ini 2 pangkat 15 per 2 pangkat 5, yaitu sama dengan 2 pangkat 10. Di sini saya tulisnya, langsung saya tulis 2 pangkat 10 karena untuk mempersingkat. Ya, baru tuh sama dengan 10 bit, karena 2 pangkat 10 hasilnya 10 bit gitu. Yang D, jumlah bit set pada change memori tersebut. Di sini karena ada 2 set, 2 pangkat 8 set, maka dibutuhkan 8 bit. Jadi jumlah bit set pada change memori tersebut adalah 8 bit. Itu tuh bentar.
Itu tuh perhitungannya, pertama ukurannya dihitung, kan ukuran change-nya 32 KB. 32 KB itu sama dengan 32 kali 2 pangkat 10 byte. Jadinya ukuran bloknya 32 byte. Ukuran bloknya 32 byte. Jumlah blok change-nya 32 kali 10 pangkat 2 pangkat 10 per 32 byte. Jadi sama dengan 2 pangkat 10 blok. Gitulah kurang lebih. Nah, setelah itu karena tadi hasil yang bloknya segitu 2 pangkat 10 diubah ke set dengan cara 2 pangkat 10 per 4 sama dengan 2 pangkat 10 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu jadinya 8 bit gitu. Nah, yang di sini kita ubah dulu bilangan heksadesimalnya menjadi bilangan desimal. Yaitu 00, ya bisa dilihat sendiri di sini. Nah, setelah itu kita dapat mengekstrak 8 bit set index dari alamat memori ini mulai dari bit ketiga dari belakang karena setiap line-nya adalah 32 byte atau 5 bit untuk offside gitu. Jadi hasilnya 0x56 dalam heksadesimal. Kalau dalam binernya yaitu 01010110 gitu. Di sini yang nomor 2, tuliskan cara kerja urutan head disk ketika sedang membaca data. Di sini ada permintaan data, pencarian track, pencarian sektor, pembacaan data, transfer data. Yang saya dapatkan seperti itu yang setelah saya cari. Oke, apakah ada pertanyaan? Aman. Oke, terima kasih sahabatku. Soal D ya. Lanjut di soal D, diketahui sebuah komputer memiliki sebuah main memory berukuran 4 GB dan sebuah cache berukuran 1 MB dengan pengalamatan 1 byte sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan nah itu pokoknya. Jadi kalau soal nomor A yaitu panjang MAR minimal, lebar alamat minimal yang diperlukan adalah 4, karena di sini ada 4 main memorinya berukuran 4 GB yang sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 30 dikali 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3 yang berarti 2 pangkat 35 dikurang pangkat 3 yang sama dengan 2 pangkat 32 yaitu 32 bit. Lalu di sini B jumlah bit word yaitu 60 byte yang sama dengan 60 alamat seperti tadi yang berarti 2 pangkat 6 dan jawabannya adalah 6 bit. Lalu dicek berapakah jumlah bit line yang diperlukan 1 MB per 64 byte itu sama dengan 2 pangkat 23 dikurang pangkat 9 yang sama dengan adalah 2 pangkat 14 yaitu bit line-nya 14. Berapa jumlah tag pada memori tersebut? 32 dikurang 6 kurang 14 yaitu 12 bit. Jumlah tag yaitu 2 pangkat 12. Lalu di soal E ada berapakah nomor baris untuk data yang terletak pada alamat 0x123456778 yaitu di sini saya menemukan yang hasilnya 0x1159. Lalu jelaskan bagaimana cara membaca data pada DVD yang memiliki dua reflektif lapisan penyimpanan data. Untuk DVD dua lapisan yang memiliki dua permukaan untuk menyimpan data, saat membaca, laser akan fokus pada lapisan pertama, lalu fokus pada lapisan kedua.
dan mendeteksi pantulan cahaya sehingga mengubah data menjadi format yang bisa dibaca komputer. Intinya laser akan berganti-ganti fokus untuk membaca data dari kedua lapisan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ntar, Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum.